Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama acara kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah sejarah kerajaan Cirebon pada masa pra-Islam. Seperti kita tahu bersama bahwa Cirebon adalah salah satu kota kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Di sana atau di kota Cirebon itu dikenal banyak peninggalan sejarah. Di antara adalah makam dari Hayang Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada masa sebelum Sunan Gunung Jati itu ada, Cirebon adalah sebagai kekuasaan kerajaan Pajajaran dengan Prabu Siliwangi sebagai raja yang terkenal. Sementara sebelum pada masa itu Cirebon hanyalah sebuah pedukuhan kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Topo. Nah, pada perkembangan selanjutnya daerah Cirebon itu menjadi satu kerajaan Islam yang terkenal. Kembali ke masa awal, yaitu Ki Gedeng Topo. Ki Gedeng Topo adalah seorang saudagar kaya di pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Pada saat itu, pada tahun 1445 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 1 Suro tahun 1358 sebagai tahun Jawa, beliau Ki Gedeng Topo membuka ilalang dan membangun sebuah gubuk dan sebuah tujuk atau jalagraha. Sejak saat itulah maka para pendatang menetap dan membentuk masyarakat baru dengan nama Caruban. Nah, berdasarkan pada kitab Purwaka Caruban Nagari dan juga Baba Cirebon, disebutkan bahwa Raden Walang Sungsang adalah putra Prabu Siliwangi dengan Nyi Mas Subang Larang atau Subang Keranjang, yang tak lain adalah dari putri Ki Gedeng Topo, yang mana pada peristiwa pernikahannya Prabu Siliwangi dengan Ki Subang Larang itu, Prabu Siliwangi belum menjadi seorang raja, hanya sebagai raja bawahan yang berada di wilayah Sindang Kasih, ya, salah satu kerajaan kekuasaan Jalus Siraweso yang diperintah oleh ayahnya Prabu Dewa Niskala. Sedangkan kerajaan Sunda Wirawiseso masih dipegang oleh kakak ayahnya Prabu Susotungga. Sementara itu, Pangeran Cakrabuana adalah keturunan Pajajaran. Putra pertama si Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istri pertamanya yang bernama Subang Larang atau putri dari Ki Gedeng Topo. Raden Walang Sungsang atau Walang Sungsang mempunyai dua orang saudara kandung, yaitu Nyi Roro Santang dan Raden Kian Santang. Itu yang dua, Raden Kian Santang mungkin sering kita dengar itu ya, salah satu pejuang pada masa saat itu. Sebagai anak sulung dan laki-laki, ia tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Pakuan Pajajaran karena ia memeluk agama Islam, yang mana ibunya yaitu Nyai Subang Larang, putri dari Ki Gedeng itu Topo, adalah sudah beragama Islam. Sementara mayoritas pada masa itu kerajaan Pajajaran masyarakatnya meluk agama Sunda wiwitan, agama leluhur orang Sunda. Ada sebagian juga Hindu dan Buddha. Karena Raden Walang Sungsang itu beragama Islam, maka posisinya diganti oleh adiknya, yaitu Prabu Surawiseso, anak dari Prabu Siliwangi dari istri yang kedua, yaitu Nyai Cantring Manik Mayang. Ketika
ketika kakeknya Ki Gedhek Topo sebagai penguasa pesisir utara Jawa itu meninggal, Wulang Sungsang tidak meneruskan kedudukan kakaknya, melainkan mendirikan istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Raden Wulang Sungsang atau disebut juga Pangeran Cakrabuana. Saat itu berbekal dengan golok cabang yang dapat bertutur ucap Rato Jilmo, yang kurang dulu kan aneh-aneh, Raden Wulang Sungsang terlebih dahulu meminta izin kepada Ki Gedhek Alang-Alang. Ki Gedhek Alang-Alang adalah bekas Joyoboyo di tanah pesisir. Rakyat saat itu di tanah bungkahan, masyarakat bekerja giat bergotong royong membentuk satu komunitas baru di tempat yang baru, sehingga saat itu berjumlah kurang lebih 70 orang. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari berbagai macam daerah, Jawa, Kalimantan, Melayu, kemudian Semenanjung Melayu, Arab, Cina. Mereka merasa senasib sepenanggungan sebagai orang-orang pesisir, sebagai pekerja. Masyarakat baru yang terdiri dari berbagai ras dan etnis itu dengan berbagai bahasa budaya tersebut carut-marut bercampur menjadi satu, mengadakan yang namanya Caruban atau Cirebon dan melaksanakan musyawarah. Dalam permusyawaratan itu disepakati dua hal. Pertama, mendirikan negeri atau nagari Caruban dan mengangkat Ki Gedhek Pangalang-alang sebagai Kuwu Purwo. Sebagai pengrasa bumi atau wakilnya adalah Raden Wulang Sungsang, nah, yaitu putra Prabu Siliwangi tadi dari ibunya Mas Subang Larang. Keberadaan negeri baru yang bernama Caruban tersebut didengar oleh Adipati Mandegoyuda dari Raja Galuh. Adipati Raja Galuh merupakan benteng pepalang dada kerajaan Pajajaran di wilayah timur. Jadi kerajaan kecil yang ada di wilayah timur dari pusat kerajaan Pajajaran. Mendengar keberadaan negeri baru tersebut, Adipati Mandegoyuda mengutus Adipati Pitu yang dipimpin oleh Ki Gedhek Gempol untuk menyelidiki kebenaran berita tentang negeri Caruban tersebut. Nah, Adipati Gempol mengakui adanya negeri baru itu. Kedatangan mereka diterima dan disuguhi berbagai macam masakan seperti ikan segar, lalapan, petai, sambal terasi oleh Kiku Cirebon Purwo. Dibuatkan sambal terasi yang dibuih petis, dan ini pembuatannya dari air udang rebon atau cai rebon. Nah, disuguhi dengan makan laut yang saat ini kita kenal sebagai seafood. Ketika pulang dalam perjalanan, mereka selalu membayangkan nikmatnya sambal terasi yang bahannya berasal dari air rebon atau cai rebon, Cirebon kalau air. Sehingga ketika melaporkan hasil penyelidikannya, rombongan Adipati Pitu tersebut menyebutkan bahwa negeri baru itu bernama Cirebon. Nah, demikian sekilas cerita tentang kerajaan Cirebon. Semoga mendapat pengetahuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.